Baik, perkenalkan nama saya Yufra Maria Rambo Ribamba dengan NIM 2124106. Pada video kali ini, saya akan dari codingan saya yaitu membuat form registrasi menggunakan tabel dalam HTML. Yang pertama ada tag doctype HTML. Artinya, dokumen yang saya gunakan ini menggunakan HTML dengan versi 5. Kemudian ada tag HTML-LN. Ini artinya bahasa yang saya gunakan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada tag header. Nah, tag header ini dia berfungsi untuk menyimpan informasi tentang halaman. Kemudian ada tag meta ini untuk menentukan jenis encoding dari karakter yang akan digunakan. Kemudian ada tag meta name. Ini berfungsi untuk membuat tampilan agar lebih responsif begitu kita menggunakan HP. Setelah itu ada title, kemudian ada tag penutup tag. Nah, ini dia berfungsi sebagai judul halaman. Nah, judul halaman teman-teman bisa lihat di sini hasil dari outputnya itu di sini form registrasi. Kemudian di bawah tag penutup header itu ini ada tag body. Tag body ini dia berfungsi untuk menampilkan isi dari halaman web agar bisa dilihat oleh pengguna. Jadi isi dari body itu yang seperti ini teman-teman. Tabelnya seperti ini sekarang menjadi outputnya. Kemudian di dalam tag ini body itu ada H2. Tag H2 artinya dia membuat judul yaitu dengan teks form registrasi. Kalau teman-teman bisa lihat dia seperti ini, dia lebih bold begitu kan, lebih tebal. Terus di bawah tag H2 ini ada tag BR. Nah, BR ini dia berfungsi untuk memberikan jarak atau dia buat baris baru gitu. Jadi kalau hasil outputnya ini seperti kayak ada jarak ini, itu dia menggunakan BR. Kemudian ada yang namanya tabel. Nah, tabel ini dia berfungsi untuk membuat data atau informasi itu lebih rapi atau lebih terstruktur lagi gitu. Kemudian di dalam tabel ini ada atribut border. Nah, border ini artinya garis. Kalau teman-teman lihat di sini outputnya dari sini sampai ke sini membentuk kotak itu disebut dengan border. Dan membentuk kotak lebar seperti ini itu disebut dengan border. Dengan jumlahnya itu adalah 1. Karena kalau misalnya kita taruh 2 atau 3 berarti ini dia lebih tebal lagi gitu. Garis lebih tebal. Kemudian ada atribut cell spacing. Spacing ini artinya adalah jarak antara setiap sel. Nah, setiap sel yang dimaksud itu adalah seperti ini teman-teman. Ini disebut dengan sel. Ini disebut dengan sel. Ini disebut dengan sel. Ini disebut dengan sel. Tapi untuk jaraknya tidak ada teman-teman karena ditulis dengan angka 0. Karena diketik dengan 0. Jadi tidak ada dia punya ini jarak begitu. Kemudian ada atribut cell padding. Atribut cell padding ini artinya jarak antara teks dengan sel. Nah, ini nih adalah teks, kemudian ini adalah selnya. Jadi jarak antara sel dengan ini teks itu menggunakan atribut cell padding dengan jumlah ini apanya 5. Kemudian di dalam tabel itu ada yang namanya tag TR dan juga tag D. Nah, tag TR itu dia sebagai garis. Kemudian tag TD itu dia sebagai kolom. Nah, kalau kita lihat dari output yang sudah dihasilkan ini menggunakan 10 baris dan juga 4 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini menggunakan 10 baris dan kolom yang digunakan itu sekitar 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk TR pertama atau tag TR di baris pertama itu ada tag TD dengan diikuti dengan tag bold dan diikuti dengan tag penutupnya dengan isiannya itu adalah 1 kemudian diikuti dengan simbol titik. Ini menggunakan
merupakan baris pertama dengan kolom pertama. Jadi isinya itu adalah 1 dan digunakan dengan tag bold. Jadi supaya dia bold, kami menggunakan tag B. Kemudian pada kolom kedua menggunakan whole span. Whole span ini jumlahnya ada 3, artinya dia menggabungkan kolom dari kolom 2, 3, dan 4 itu digabungkan, sehingga untuk garis-garis seperti ini di sini sudah tidak ada lagi karena sudah digabungkan menjadi kesatuan. Dengan teksnya adalah nama calon mahasiswa diikuti dengan tag B. Tag B juga untuk membuat tulisan menjadi bold. Kemudian pada baris kedua atau TR kedua ada TD tapi tidak ada isinya. Kemudian yang ke kolom kedua ada tag TD dengan label for nama depan. Jadi label ini dia berfungsi sebagai teks penjelas begitu. Jadi dia ini untuk nama depan, kemudian diikuti dengan tag penutupnya dan diikuti dengan tag BR. Diikuti dengan tag BR supaya dia memberikan jarak antara label dan juga input. Dan juga input ini dia menggunakan type text dengan name dan ID yang sama, itu menggunakan nama depan. Ini artinya dia memberikan identitas. Kemudian diikuti dengan recruit. Recruit ini artinya setiap data yang diisi itu, setiap input yang ada itu harus wajib isi begitu. Jadi untuk outputnya seperti ini teman-teman. Ini kosong, ini adalah dari ini TD ini. Jadi tidak ada diisi, dia kayak cuman kolom kosong saja. Terus yang kolom kedua ini pada baris kedua diisi dengan teks nama depan menggunakan label, terus ikuti dengan input. Inputnya ini dia akan berbentuk seperti kotak ini teman-teman. Pokoknya input. Kalau kita menggunakan tag input, pasti dia akan berbentuk kotak seperti ini. Ini khusus untuk nama depan, nama tengah, dan juga nama belakang. Kemudian pada baris kedua kolom ketiga ada tag label untuk nama tengah dengan teks nama tengah, kemudian diikuti dengan tag BR untuk memberikan jarak antara nama tengah dengan inputnya. Itu diikuti dengan input, tag input type, text dengan name dan ID yang sama menggunakan nama tengah. Begitu juga dengan recruit, artinya setiap data itu yang ada dalam input ini harus wajib diisi. Baik, untuk baris yang ketiga mendapat 4 kolom. Untuk kolom yang pertama tuh diikuti dengan tag TD dan tag B. Kemudian untuk kolom yang kedua diikuti dengan tag TD dan juga tag B dengan teks tempat tanggal lahir. Ini adalah kolom kedua di baris ketiga. Kemudian kolom yang ketiga ikuti dengan tag input dengan type-nya dia itu adalah teks, untuk name dan juga ID-nya itu adalah tempat lahir, kemudian menggunakan atribut recruit. Ini adalah input untuk tempat lahir, yang dimana data di sini tuh harus wajib isi karena menggunakan atribut recruit. Kemudian pada kolom yang keempat akan tag input dengan type adalah date atau tanggal, dengan name dan juga ID itu adalah
atribut recruit juga. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau kita tekan di sini, kita bisa atur mau tanggal berapa, mau bulan berapa, dan juga meningkat berapa. Kemudian untuk baris yang keempat terdapat juga dengan 4 kolom. Yang pertama itu ada kolom pertama dengan isinya adalah 3, dengan nomor 3. Kemudian untuk kolom yang kedua diikuti dengan teks jenis kelamin, tulisannya juga adalah bold. Kemudian untuk untuk kolom yang ketiga itu ini namanya dengan closepin. Closepinnya sama dengan 2. Ini artinya dia menggabungkan kolom ke-3 dan juga ke-4 itu menjadi 1. Jadi di sini sudah tidak ada lagi dia punya garis kembar begitu. Karena kolom ke-3 dan ke-4 sudah digabungkan menggunakan atribut closepin. Kemudian di dalam kolom ini, dalam kolom 3 ini terdapat tag input dengan radio dan serta name dan ID, yaitu jenis kelamin. Untuk teksnya itu adalah perempuan ini dengan menggunakan tag BR itu sebagai pemisah atau memberikan jarak buat baris baru gitu. Dengan tag input dengan tab radio, name dan ID juga yang ada jenis kelamin. Teksnya itu adalah laki-laki. Nah, tag radio yang dimaksud adalah bulatan ini ada di samping perempuan dan laki-laki. Ini artinya dia cuman sebagai pilihan tunggal saja. Kita bisa cuman pilih salah satu aja, pilih perempuan atau memilih laki-laki. Selanjutnya untuk baris yang kelima, untuk kolom pertama, untuk baris yang kelima ini teman-teman, ini baris kelima. Untuk kolom yang pertama diikuti dengan tag TD dan juga tag bold, beserta juga dengan tag penutupnya. Itu isi dengan angka 4 di sini. Kemudian pada baris kelima kolom kedua itu ada tag TD dan juga tag bold, yaitu dengan teks alamat. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk yang ke baris kelima kolom ke yaitu ada atribut closepin. Nah, closepin ini artinya dia menggabungkan baris ketiga ini dan juga dengan baris keempat itu menjadi satu, dan di dalam baris tersebut atau di dalam kolom tersebut diikuti dengan teks area atau teks area itu dengan rows atau ukuran banyaknya barisnya dia itu adalah 10, dan juga jumlah kolomnya itu ada 70, dengan name dan juga ID-nya itu adalah alamat, dan juga diikuti dengan atribut recruit, artinya kolom tersebut harus wajib diisi, dan diikuti dengan tag penutup teks area dan juga tag penutup TD. Baik, untuk TR yang ke-6 atau baris yang ke-6 itu terdapat 3 kolom. Yang pertama angka 5 di sini. Kemudian untuk kolom yang kedua dan teks email ini. Kemudian untuk yang kolom ketiga ada atribut closepin sama dengan 2, artinya kolom ke-3 dan kolom ke-4 pada baris ke-6 itu digabung dan diisi dengan tag input type, name dan juga ID adalah email. Kemudian recruit menggunakan atribut recruit, artinya kotak ini tidak boleh kosong, harus wajib diisi. Dan untuk PR yang ke-7 atau baris yang ke-7 ada 3 kolom. Untuk kolom yang pertama itu diisi dengan angka 6. Kemudian untuk kolom yang kedua diisi dengan teks jurusan SMA. Untuk kolom yang ketiga menggunakan closepin. Closepin artinya di kolom ketiga dengan keempat itu digabung jadi satu gitu. Jadi sehingga cuma 3 kolom saja yang ada di baris ke-7.
Kemudian di dalam TD ini ada text select. Text select ini digunakan untuk membuat kotak dropdown. Kotak dropdown ini seperti ini. Kemudian di dalam text select ada yang namanya text option. Nah, text option ini adalah pilihan yang ada di dalam kotak ini, dropdown, kotak-kotak ini. Untuk option yang pertama itu punya value adalah IPS. Kemudian untuk option yang kedua value adalah IPA. Kemudian untuk option yang ketiga adalah value bahasa. Kemudian option yang keempat adalah Kemudian pada option value TKJ ini ada atribut selected lagi. Selected itu berfungsi untuk, artinya ini pilihan atau option yang akan muncul pertama kali saat ini web dibuka tuh adalah TKJ gitu. Yang muncul adalah TKJ duluan. Kemudian baru kita bisa pilih, terserah sesukanya kita mau pilih yang mana. IPA tergantung dari jurusan yang kita mau begitu. Ini untuk baris yang ke-8 atau TR yang ke-8 terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama itu diisi dengan angka 7. Kemudian untuk kolom yang kedua tuh diisi dengan prodi pilihan. Untuk kolom yang ketiga menggunakan atribut callspan sama dengan 2, artinya ini kolom ketiga dengan kolom keempat itu digabung menjadi satu gitu. Terus dalam ini baris ke-8 dalam kolom yang ketiga ini terdapat atribut select. Nah, atribut select ini artinya dia membuat kotak drop down begitu untuk option begitu. Sama kayak yang di baris ke-7 tadi. Ini kotaknya seperti ini. Kemudian dalam select ada ini text option group lagi. Text option group ini digunakan untuk ini mengelompokkan beberapa option itu supaya dia lebih rapi lagi, itu lebih terstruktur. Kemudian dalam option group itu ada text option group lagi, ada text option lagi. Ini diisi dengan beberapa option. Yang pertama itu untuk di PST itu ada option value teknik informatika, option value peternakan punya, itu ini teknologi hasil perikanan, agroteknologi. Kemudian bagian ini agroteknologi ini ada ini atribut selected lagi. Nah, ini selected tadi sama juga macam yang di ini apa sebelumnya tadi di TKJ tadi, dia akan muncul pertama kali saat halaman atau web dibuka begitu. Jadi dia kayak langsung default begitu nah, karena sudah diberikan atribut selected. Kemudian ini value yang berikutnya itu ada bisnis. Kemudian ini ada lagi option group untuk ini FEBH. Ini ada terdapat 3 option. Option yang pertama itu ini manajemen, option yang kedua itu peternakan, option yang ketiga itu adalah hukum. Kemudian ini option group yang ketiga itu adalah FKIP. Terdapat lagi 2 option. Di dalam option group ini lagi terdapat option. Option yang pertama itu pendidikan biologi dan option yang kedua itu adalah pendidikan matematika. Selanjutnya untuk ini baris yang ke-9 terdapat 3 kolom. Untuk kolom yang pertama itu diisi dengan angka 8 ini. Kemudian untuk kolom yang kedua itu diisi dengan teks upload foto. Kemudian untuk kolom yang ketiga itu menggunakan atribut callspan sama dengan 2, artinya ini kolom ketiga dan kolom keempat pada baris kolom ketiga dan kolom keempat pada baris ke-9 itu digabungkan menjadi satu. Kemudian diisi dengan ini input tag input type itu file name dan juga ID dari file. Kemudian diisi dengan atribut request, artinya file di sini nih harus wajib isi dan tidak boleh kosong. Kemudian untuk baris ke-10 atau parent ke-10 itu terdapat 3 kolom. Untuk kolom yang pertama itu ada TD tapi tidak ada isinya dia, jadi hanya kosong saja untuk outputnya. Kemudian untuk ini
kolom yang kedua itu ada ini line, itu sama dengan ini right, artinya ini objek atau gambar gitu dia berada di bagian kanan gitu. Kemudian ada ini pulsepen itu artinya ini kolom kedua dan kolom ketiga di baris ke-10 tuh digabung menjadi satu gitu, sehingga di sini tidak ada garis-garis pembatasnya dia, jadi sudah digabung menjadi satu. Kemudian diikuti dengan input ini image itu foto gitu, itu dengan foldernya dia atau punya ini file itu save ng. Dan diikuti dengan ini ukurannya dia itu sekitar ini 30. Kemudian untuk style kursornya dia itu sejenis ini pointer, artinya kalau misalnya kita arahkan kursor ke sini otomatis itu ini style kursornya dia itu udah bentuk kayak ini telunjuk jari gitu yang menunjuk begini ke objek gitu. Kemudian untuk ini garis yang ketiga ini adalah ini diikuti dengan tag button. Button itu artinya tombol untuk mengklik, untuk mengirim ini data atau itu informasi form dari yang kita sudah buat tadi, seperti ini. Kemudian untuk ini stylenya juga itu menggunakan kursor yaitu pointer, sama juga menggunakan tombol seperti ini. Kemudian untuk teksnya itu adalah simpan dan diikuti dengan tag-tag penutup. Sekian video penjelasan dari saya, dan maaf jika banyak kesalahan kata atau kurang mengerti. Sekian dan terima kasih.